Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bukhari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN kelas 12 pada materi bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada video-video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai substansi HAM dalam nilai-nilai Pancasila, baik nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis. Kemudian setelahnya kita sudah membahas baik berupa kejahatan genosida maupun pelanggaran terhadap kemanusiaan, yang semua itu merupakan kejahatan atau pelanggaran HAM berat. Nah, lalu bagaimana sih upaya penyelesaiannya? Upaya penyelesaiannya di sini yang dimaksud ialah bagaimana kita membawa perkara HAM, pelanggaran HAM ini ke pengadilan. Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwasanya negara kita, negara Indonesia ialah negara hukum. Dan karena kita adalah negara hukum, oleh karenanya setiap pelanggaran harus diadili lewat instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, setelah kita mengetahui kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, lalu seperti apa sih kalau misalkan ada kasus pelanggaran HAM, diselesaikannya secara apa gitu ya? Karena kan kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia ialah negara hukum, dan salah satu ciri negara tersebut bersendi negara hukum ialah adanya kepastian hukum atau tegaknya supremasi hukum yang berlaku, termasuk penegakan hak asasi manusia. Nah, untuk penyelesaian kasus HAM di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu untuk kasus HAM yang terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut, kasus HAM diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk oleh keputusan Presiden dan dalam lingkungan peradilan umum. Jadi sebelum ada Undang-Undang Pengadilan HAM dan sebelum adanya Pengadilan HAM itu sendiri, kasus HAM yang terjadi sebelum adanya undang-undang tersebut berarti kasus HAM yang terjadi sebelum tahun 2000. Nah, kita ambil contoh kasus Trisakti atau kasus 1 Semanggi 1 dan 2. Itu kan terjadinya di bawah tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 atau sebelum adanya undang-undang pengadilan HAM ini. Nah, lalu penyelesaian dua kasus HAM berat tersebut bagaimana? Yaitu diselesaikan dengan membentuk pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan dalam lingkungan peradilan umum. Kalian di kelas ya pasti sudah mengetahui bahwasanya ada banyak macam peradilan, bentuk peradilan, ada dinamakan peradilan umum, peradilan militer, dan lain sebagainya. Nah, peradilan umum isinya ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung ya. Dalam rangka penyelesaian kasus HAM di Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut bertugas sebagai penyelidik kasus HAM. Jadi ketika Komnas HAM menerima aduan atau laporan atau menemukan sendiri fakta bahwasanya dugaan adanya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Komnas HAM berlaku sebagai penyelidik gitu. Kalau di dalam pelanggaran pidana, maksudnya pelanggaran kejahatan, biasanya yang bertugas sebagai penyelidik ialah kepolisian. Tapi kalau dalam kasus HAM, dugaan kasus HAM, yang bertindak sebagai penyelidik ialah Komnas HAM. Kemudian selain Komnas HAM, ada lagi yang dinamakan Jaksa Agung. Jaksa Agung dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia ditugaskan sebagai penyidik dan penuntut umum. Nah, untuk penyelesaian kasus HAM sendiri itu masuk dalam ketentuan hukum acara pidana. Jadi, tata cara menyelenggarakan upaya penyelesaian kasus HAM ini diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana ya, mulai dari penyelidikan, terus penahanan untuk kepentingan penyelidikan, lalu penyidikan, lalu membentuk panitera, kemudian menyelenggarakan persidangan dan lain sebagainya ya. Lanjut, lalu alur penyelesaian kasus HAM di Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Tadi ya, Komnas HAM yang pertama ialah menyelidiki sendiri
atau dia menerima pengaduan dari korban atau saksi adanya dugaan pelanggaran kasus HAM gitu. Kemudian Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justifia untuk menentukan pelanggaran berat HAM. Setelah menerima adanya aduan, lalu Komnas HAM menyelidiki apakah ada unsur pelanggaran HAM baik berat ataupun tidak. Hasil penyelidikan Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM. Kemudian kalau ada, berarti Komnas HAM melanjutkan membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM. Kalau tidak, ya diberhentikan kasusnya gitu ya. Setelah diselidiki, lalu berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut diserahkan kepada Jaksa Agung selaku lembaga yang bertugas untuk melakukan penyidikan dan membuat penuntutan. Setelah itu baru digelar persidangan di pengadilan HAM, tingkat pengadilan negeri atau di tingkat kota atau kabupaten. Kemudian jika ada banding naik ke pengadilan tinggi, dan jika mau kasasi lagi naik ke Mahkamah Agung. Kita jabarkan lebih lanjut. Tahap 1 yaitu penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Jadi dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc atau tim khusus ya untuk menangani kasus tersebut, gitu, kasus tertentu yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini bisa tokoh agama atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia tersebut serahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Nah, ketika sudah selesai diselidiki, kemudian diserahkan ke Jaksa Agung. Nah, kemudian Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Nah, setelah diterima berkas penyelidikannya, Jaksa Agung sebagai penyidik wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Nah, untuk kepentingan penyidikan, Jaksa Agung berwenang untuk menahan tersangka dalam kasus pelanggaran HAM yang diusut ya, yang diusut pada kasus tersebut. Kemudian tahapan yang kedua ialah penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri unsur pemerintah atau masyarakat. Jadi sama seperti Komnas HAM yang bisa membentuk tim penyelidikan ad hoc, Jaksa Agung juga dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Nah, setiap saat Komnas HAM yang tadi sebagai penyelidik meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan atas kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tersebut, dan jaksa penuntut umum atau tim penuntut umum yang dibentuk Jaksa Agung tersebut sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemutusan perkara. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak HAM yang berat tersebut diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Ketika sudah selesai dipenyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian berkas dilimpahkan kepada Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut. Kemudian jika sudah memenuhi syarat atau memenuhi yang berhak untuk memutuskan hukuman setelah proses penyidikan ialah pengadilan, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari atau kurang lebih setelah proses penyidikan ialah pengadilan, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari atau kurang lebih sekitar 6 bulan ya, atau kurang lebih sekitar 6 bulan setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke pengadilan HAM. Jadi pengadilan HAM wajib memutuskan perkara yang sudah diserahkan
oleh Jaksa Agung dalam waktu kurang lebih 6 bulan atau 180 hari. Nah, kemudian Majelis Hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 hakim ad hoc yang diketuai oleh Hakim Pengadilan HAM yang bersangkutan. Baik itu berat atau tidak, atau kekayaannya, sanksinya masuk ke hukum pidana. Jadi di sanksi hukum pidana ada 2 bentuk hukum asetnya. Yang pertama hukuman pokok, keputusan hakim tertentunya ialah hukuman mati. Biasanya hukuman mati ini ya didapat oleh bandar narkoba, sosial, pelaku terorisme atau pelaku kejahatan genosida yang membunuh dalam skala besar, biasanya yang bisa kita diskusikan. Kemudian hukuman penjara. Hukuman penjara itu paling lama 20 tahun di Indonesia. Jadi pada kesimpulannya upaya penyelesaian kurungan itu hukuman yang diterima ketika HAM di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang atau maksimal 1 tahun. Lalu Komnas HAM lama di penjara juga cuma sebagai penyelidik tahun. Jaksa Agung dan yang terakhir hukuman denda. Hukuman denda ini berupa pembayaran bahkan digelar perkara dalam biaya HAM. Tapi kalau tidak bisa dilaksanakan, nah bisa diganti dengan hukuman kurungan. Nah, mengenai hukuman ini yang bisa diterima oleh para pelanggar HAM itu bagaimana keputusan. Kemudian ada juga hukuman tambahan. Walaupun sudah dia menerima berdasarkan undang-undang pokok, biasanya dia juga menerima hukuman tambahan. Jaksa Agung atau jaksa. Itu yang pertama pencabutan beberapa hak tertentu. Jadi pada materi ini hak-haknya pada materi bab 1 tentang pelanggaran HAM di Indonesia untuk berdemokrasi yang dapat kita ambil bahwasanya kumpul berpendapat atau dicabut hak untuk kita harus menaati saja kan hukum mati berarti kan dicabut hak hidup walaupun kita harus mempertahankan hukuman mati ya Allah kan gitu atau dirampas harta atau kekayaannya kalau pelaku korupsi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran di bab 1 keputusan ini, hakim tertentu ialah sebelum kita tambahannya suruh sosial, kita menagih atau kita menanyakan hak kita yang bisa kita diskusikan kita pada kewajibannya yang berupa menghormati hak orang lain dan jadi pada kesimpulannya upaya penyelesaian itu. Nah, ketika pelanggaran HAM di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 orang lain dan membela haknya sendiri, lalu dalam rangka menunaikan kewajiban bertindak sebagai penyelidik, maka kecil kemungkinannya akan terjadi pelanggaran HAM. Dan setelah itu pelanggaran HAM berarti digelar perkara dalam atau melanggar hak orang lain ya. Di hak orang lain kita cabut atau kita anggar gitu. Hukuman yang bisa diterima oleh para pelanggar HAM yang sama itu kemudian ada orang yang merenggut walaupun sudah dituntut berdasarkan undang-undang pidana dalam kasus jaksa atau kasus pelanggaran HAM berarti kasus pembunuhan. Jadi pada materi ini maka orang tersebut ada materi bab 1 tentang pelanggaran HAM di hukum yang berlaku di pengadilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasanya dalam lingkungan peradilan umum kita harus menaati. Jadi karena Indonesia negara hukum, jadi pada video pembelajaran kali ini, jadi pada kesimpulannya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik, Jaksa Agung bertindak sebagai penyidik, dan setelah itu dilimpahkan digelar perkara dalam pengadilan HAM. Hukuman yang bisa diterima oleh para pelanggar HAM itu bagaimana keputusan hakim. Walaupun sudah dituntut berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana oleh Jaksa Agung atau Jaksa Penuntut Umum. Pada materi bab 1 tentang pelanggaran HAM di Indonesia, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran di bab 1 ini ialah sebelum kita menagih atau kita menanyakan hak kita, terlebih dahulu kita tunaikan kewajiban kita. Kewajibannya ya berupa menghormati hak orang lain dan juga kita harus membela, menegakkan hak kita gitu. Nah, ketika semua orang sudah saling menghormati hak
orang lain dan membela haknya sendiri dalam rangka menunaikan kewajiban, maka kecil kemungkinannya akan terjadi pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM berarti mencabut atau melanggar hak orang lain, ya. Di hak orang lain kita cabut atau kita langgar gitu. Seperti seharusnya kita memiliki hak yang sama untuk hidup, kemudian ada orang yang merenggut hak hidup orang lain. Dalam arti dalam kasus, kalau kasus pelanggaran HAM-nya berarti kasus pembunuhan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka orang tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di pengadilan, ya, baik pengadilan HAM maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.